Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat batu beling yang dirahmati Allah, bersama saya Yevi Moreno. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di tahun 2025 1446 Hijriah dalam program penuh makna Gerakan Batu Beling Berbagi Berkurban. Di rangkaian kegiatan pertama, saya bersama tim akan memulai perjalanan menuju Pulau Madura untuk mencari dan memilih hewan kurban sapi terbaik. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat batu beling. Pagi ini kita akan meluncur ke Madura untuk survei hewan kurban untuk kegiatan Idul Adha tahun ini 2025. Nah, bagaimana keseruannya, bagaimana nanti survei di sana, teknisnya, ikuti perjalanannya. Mantap. Dari kantor Batu Beling di Jalan Kiai Tambak Deres, Surabaya, tim memulai perjalanan pada pukul 8:35 pagi. Kami akan menempuh rute menuju Pulau Madura melintasi jembatan Suramadu. Oke sahabat, ini kita barusan turun dari jembatan Suramadu, sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bangkalan. Perjalanan mungkin masih sekitar 1 jam lagi ke lokasi. Semoga lancar. Perjalanan dilanjutkan dari jembatan Suramadu menuju rumah mitra batu beling yakni Abah Munawar untuk istirahat sejenak. Oke sahabat, alhamdulillah sekitar pukul 10 kita sudah sampai di lokasi. Nah, kali ini kita ada tambahan tim dari batu beling, ada sama Mas Edi, biasanya sama Pak Sis, sama saya sendiri, sama Mas Andri kameramen. Nah ini ada Mas Edi juga itu. Lanjut nanti kita cek dulu, biar disiapkan dulu sapinya, dikondisikan dulu. Yap, benar sekali. Tim survei kedatangan anggota baru yaitu Mas Edi. Mas Edi sendiri baru pertama kali mengikuti survei hewan kurban di Pulau Madura. Kira-kira gimana ya perasaannya mengikuti perjalanan ini untuk pertama kalinya? Ini sahabat, ini salah satu tim dari batu beling yang baru ikut. Mas Edi, gimana perjalanannya tadi? Oh, seru sekali mungkin ya. Alhamdulillah, dan kebetulan cuacanya juga mendukung. Nggak hujan. Semoga nanti sampai sore nanti tetap terang, jadi milih sapinya bisa tenang, bisa santai. Betul sekali. Atau yang terbaik. Setelah beristirahat sejenak, tim kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi pertama. Di setiap lokasi, kami akan survei langsung pada peternak sapi di perkampungan Madura. Alhamdulillah, saya benar-benar bisa merasakan keindahan alam, pemandangan pepohonan hijau yang menyejukkan mata, serta suasana perkampungan yang asri dan penuh kehangatan. Menjadi suguhan yang begitu menenangkan sepanjang perjalanan kali ini. Setiap langkah terasa bermakna, seolah alam pun ikut menyambut niat baik ini. Oke, kita sudah sampai di checkpoint yang pertama. Nanti kondisi sapinya seperti apa, kita cek di lokasi langsung, cek di kandangnya langsung. Monggo. Sesampainya di lokasi pertama, kami sempat dibuat sedikit bingung dalam menentukan pilihan sapi. Bukan hanya soal harga, tapi kami juga harus mempertimbangkan estimasi berat dagingnya, kesehatannya, postur tubuh, dan banyak lagi faktor yang lainnya. Setelah melalui diskusi cukup panjang bersama tim dan panitia, alhamdulillah akhirnya kami mantap menjatuhkan pilihan. Sapi pertama ini pun resmi kami beri tanda BB1. Oke sahabat, alhamdulillah setelah kita cek komparasi dan kita
bandingkan dengan beberapa sapi yang setelah kita cek sebelumnya, pilihan pertama jatuh pada sapi berikut. Kita kasih kode BB1 batu beling sapi 1. Nah, nanti sisanya kita cek lagi. Rencana sih mungkin 4 ekor mungkin. 4 ekor atau 5 ekor untuk tim kita yang keluarga besar kita yang ada di Bojonegoro. Semoga nanti semua kualitasnya bagus-bagus juga. Mantep pol. Cek poin yang kedua, panas, masih dikeluarkan sapinya sambil kita tunggu. Semoga nanti kualitasnya juga bagus, gemuk dan sehat. Kita cek dulu. Lagi milih untuk sapi yang kedua. Lumayan ada 2 opsi, yang merah sama yang hitam. Sama-sama gemuk, sama-sama sehat. Kalau sahabat batu beling pilih yang mana? Coba lihat. Alhamdulillah, setelah melakukan pengamatan dan pertimbangan yang cukup matang, akhirnya kami berhasil menentukan pilihan pada sapi kedua. Kali ini pilihan kami jatuh pada sapi hitam bertanduk yang tampak sehat dan kokoh. Sapi kedua ini pun resmi kami beri tanda BB2. Oke, kita sudah sampai di lokasi untuk target sapi yang ketiga. Nah, lokasinya agak di pelosok ya. Sampai mobil kita tadi hampir masuk di kubangan, kotor semua. Kita cek dulu kondisi sapinya. Semoga sehat, gemuk, dan siap untuk kurban. Oke sahabat, alhamdulillah ini target kita sapi yang ketiga. Fisiknya bagus, gemuk juga, sehat, sudah cukup umur dan siap untuk kurban. Mantap. Alhamdulillah, setelah mendapatkan sapi ketiga, waktu duhur pun tiba. Kami menyempatkan diri untuk sholat berjamaah terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah sobat, kita habis isoma dulu, sholat dulu, istirahat dulu, makan siang dulu. Masih kurang 2 ekor lagi ya. Kurang 2 ekor lagi kita cari setelah ini. Tetap ikuti perjalanannya. Setelah sholat, kami segera melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya. Tak lupa kami berpamitan dengan pemilik peternakan sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih. Oke
Oke, untuk lokasi selanjutnya untuk cek kita pakai sepeda motor ya, karena kalau kita pakai mobil aksesnya nggak bisa, jadi kita pakai sepeda motor jalan ke lokasi. Semoga lancar. Ini dia momen yang cukup mendebarkan bagi saya. Dengan mengendarai motor Matic 110 cc, saya harus melewati jalanan yang naik turun dan cukup terjal. Sesekali mas kameramen yang saya bonceng bahkan sempat berteriak ketakutan. Membuat perjalanan ini terasa seperti petualangan yang tak terlupakan. Oke, kita sudah sampai di lokasi sapi yang keempat. Kita cek dulu fisiknya. Nanti kalau memang bagus, sehat, dan cocok, kita akan langsung kasih tanda untuk target sapi berikutnya. Cek fisiknya dulu. Di lokasi keempat ini, sayangnya kami belum menemukan sapi yang sesuai dengan kriteria yang kami cari. Akhirnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya, dengan harapan bisa menemukan pilihan yang lebih tepat. Nah, ini dia perjalanan pulang. Kalau tadi kami melewati jalanan menanjak, sekarang giliran turunan yang harus dilalui. Alhamdulillah, perjalanan turun tidak semenegangkan perjalanan naik tadi. Tapi tetap saja, adrenalin serasa terpacu, apalagi di jalur yang sempit dan menurun tajam. Sesampainya di bawah, kami langsung melanjutkan ke lokasi kelima. Oke, sahabat Batu Beling, alhamdulillah kali ini kita target untuk sapi yang keempat dan kelima. Sudah sampai di lokasi, kita cek ke kandangnya langsung. Monggo ikuti. Alhamdulillah, kondisi sapi-sapi di kedua kandang tersebut sehat dan masuk dalam kriteria yang kami cari. Kami pun menetapkan tanda untuk keduanya, BB4 dan BB5, sebagai bagian dari program gerakan Batu Beling Berbagi Berkurban tahun ini. Menariknya, di lokasi ini kami juga bertemu dengan para petani kacang yang sedang memisahkan kacang dari tangkainya. Suasana perkampungan terasa hangat, ditambah dengan suguhan khas Madura, seperti kacang dan ubi rebus yang begitu nikmat. Setelah menikmati sajian sederhana namun penuh rasa ini, kami pun bersiap untuk kembali ke tempat singgah, guna melakukan persiapan pulang ke Surabaya. Sebelum pulang, kami menyempatkan diri untuk mewawancarai Bapak Siswanto, karena kami ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai kriteria sapi kurban yang digunakan di program Gerakan Batu Beling Berbagi Berkurban tahun ini. Oke, sahabat Batu Beling, alhamdulillah kondisi sampai sore hari ini Mas Singgih. Sore kita sudah close, ada 5 ekor sapi, 4 ekor untuk keluarga besar Batu Beling di Surabaya dan 1 ekor untuk keluarga besar Batu Beling di Bojonegoro. Nah Pak Sis, buat informasi buat sahabat-sahabat Batu Beling nih, apa sih kriteria sapi yang baik untuk kurban yang biasa kita gunakan secara umum, biasanya kita cari untuk keluarga besar Batu Beling? Kalau saya pribadi sih, pengalaman saya bertahun-tahun,
kriteria yang penting itu sapinya itu sehat, nggak ada penyakit dan memenuhi unsur-unsur syariat Islam untuk berkorban. Akan tetapi ada lagi trik-trik untuk memilih hewan kurban yang baik. Satu, panjang sapi. Nomor dua, tingginya sapi. Panjang sama tinggi kan beda. Ya. Setelah kalkulasi, kalau panjang sapi bagus, lebih panjang daripada sapi umumnya, itu otomatis dagingnya akan lebih banyak dapatnya. Sama seperti tinggi juga harus dihitung. Yang terakhir, jenisnya sapi. Bagus jenis sapi itu memang sapi Madura. Kenapa? Bukan karena saya orang Madura, bukan. Sapi Madura itu tulangannya kecil, dagingnya yang tebal, dan kulitnya yang tipis. Caranya menilai kulit tipis, ketika kita pegang kayak gini, ditarik seperti ini nggak ikut, berarti kulit sapi itu tipis. Coba sampean atau siapapun cek sapi-sapi yang berangus, misalkan limusin, kita pegang kulit, diangkat gini, ikut, berarti sapi itu tebal di kulit. Kalau sapi gerak-gerak kayak gini kelihatan otot, itu sudah pasti daging semua. Saya rasa itu, Mas Devi. Terima kasih Pak Sis Ya. informasinya. Oke sahabat Batu Beling, jangan lupa ikuti kegiatan kita untuk itu adalah tahun ini ya. Jadi tetap stay tune di YouTube Batu Beling. Terima kasih. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang dan penuh cerita, akhirnya kami kembali ke Surabaya. Namun sebelum benar-benar mengakhiri perjalanan, kami menyempatkan diri untuk makan bersama. Nikmat sekali rasanya setelah seharian berkeliling dan berhasil mendapatkan 5 ekor sapi kurban. Sebagai penutup, kami pun berdoa, semoga sapi-sapi yang telah kami pilih hari ini benar-benar membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat yang menerima. Amin. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.